Nah, ini penampakan setelah kita lakukan penyiraman ya. Jadi ada di bagian ini ada 100 lebih, 134 persisnya ya, yang sudah kita tanam. Kemudian di bagian seperti ini agak lumayan menghijau. Mudah-mudahan dia cepat menyesuaikan ya dengan lingkungannya ya. Jadi lingkungannya kan dulunya dari hutan, sekarang masuk ke dalam polybag. Nah, sedangkan bagian yang sisanya lagi coba kita lihat. Nah, yang awal-awal kita tanam itu ini ayam ya, jadi eker-ekeran dia habis sampah daun itu tadi saya buka karena habis deh eker-ekernya, ini sampah daun yang ditumpuk di sini. Nah, ini yang hari pertama kita tanam tuh kondisinya. Ada juga yang kayak lemes. Nanti kan kita sortir lagi. Ini hari pertama yang ini ada 50-an polybag. Nah, ini hari kedua. Hari kedua itu sampai sini ya, hampir 150 saya dapat. Ini juga dia masih penyesuaian. Nah, ini kita lihat, ini agak layu tuh, kayak terbakar, kena panas. Tapi yang justru yang kecil ini masih hijau, yang kecil masih hijau. Nah, ini masih penyesuaian karena saya tidak pasang di atasnya paranet ya, biar agak teduh. Jadi biarkan dia menyesuaikan dirinya. Saya juga tidak memberi untuk mengantisipasi hama, karena memang dari hutan sana kan dia sudah menyesuaikan dirinya sendiri. Jadi tahan terhadap serangan hama. Nah, jadi biar dia terbiasa. Nah, ini ada sekitar 200-an polybag. Nah, di atas tadi ada 134, berarti 334 polybag. Nah, saya pikir untuk lahan ini cukup ya, dengan catatan sortirannya tidak terlalu banyak. Kalau sampai sortirnya lebih dari 50% tentu kurang banyak ya, karena kita akan melakukan penyortiran nantinya lagi setelah dia sudah saya menyortirnya setelah mau tanam nanti ya. Jadi mau tanam itu setelah lahan ini. Nah, lahan yang itu, yang hutan itu kita buka. Saya juga bingung kalau harus membakar, sementara lahan saya ini pohonnya itu sebenarnya besar-besar. Ada yang seperti pohon duren ini, pohon di tengah-tengah sana. Jadi kalau tidak dibakar, kita tumpuk ke tengah, kita buat di jalur matinya ya untuk lahan, itu rasanya waduh, repotnya gimana gitu ya. Nah, sementara kalau dibakar itu terpaksa kita bikin laporan dulu
laporan ke bagian damkar, bagian kehutanan itu ya, Karhutala. Jadi mereka yang turut serta untuk mengawasinya nanti. Ini ada buah, coba lihat. Itu buahnya seperti itu. Tuh, ini buah bisa dimakan ya, tapi ini kayaknya nggak sempat deh, karena ini monyet semua nanti yang punya. Tuh, coba saya dekatkan ya, saya perbesar. Terlihat enggak? Nah, itu dia. Tuh ada buah. Ini namanya buah kapul. Ini masih kecil-kecil ya. Ya seperti tahun kemarin yang di, nah itu buah kapul, itu pohonnya. Tuh batangnya. Tapi karena ini di dalam hutan masih, biasanya monyet. Dia tahu tempatnya. Tuh, kita lihat ya. Oh, masih seperti ini. Nah, ini kan belukar sekali. Nah, coba pohon karetnya sebesar ini. Tuh, ini pohon karet. Tangan saya berapa kali tangan ini ya. Tuh yang harus ditebang. Cuman memang pohon karetnya nggak banyak, karena ini yang di luar, yang dekat dengan apa namanya, dekat dengan pohon duren itu yang ada. Sedangkan yang di dalamnya sana udah sedikit sekali. Nah, itu ya. Jadi kita pause dulu karena azan ya. Ayo kita masuk hutan ya. Nah, ini jalan saya ngangkut kayu kemarin. Ini saya sinso, ini kayu gelondong. Ini udah lama sekali matinya. Tuh, bekas saya sinso seperti ini. Yang beberapa waktu yang lalu ya, itu saya sinso. Hampir lapuk. Jadi udah berserat-serat seperti ini, hampir lapuk. Ini saya sinso untuk bikin teras pondok. Nah, cuman 1 meter lebih sedikit lah. Nah, ini model seperti ini, kayunya besar-besar. Tuh, yang mau kita tebang. Coba kita lihat. Nah, ini. Tapi ini kecapi. Ya, ada pohon kecapi gandeng dengan karet tumbuh sendiri. Yang ke sebelah sana. Ini di tepi kebun. Di tepi kebun. Nah, ini saya tunjukkan dengan teman-teman. Ini pokok ulin. Ini udah tua sekali. Tuh, bekas pohon ulin. Nah, ada anakannya yang hidup.
Nah ini ya. Sengaja saya biarkan, saya berharap dia bisa berbuah. Nah, jadi buahnya itu bisa dikembangkan. Nah jadi ini enggak lurus karena ini bekas ditebang-tebang. Ada yang ngambil, biasanya diambil untuk dijadikan tongkat gitu ya, tongkat rumah atau tiang rumah. Nah jadi seperti itu. Ulin itu kayunya sangat keras sekali, tidak ada bandingannya kekerasannya ya. Jadi daunnya seperti ini daun ulin tuh, ini belakangnya. Buahnya juga keras, sekepalan tangan dia. Buahnya persis kepalan tangan ya kalau lagi daun muda seperti ini ya. Nah ada ping-ping seperti itu di ujungnya, itu daun mudanya ulin. Ini enggak saya tebang, dibiarin. Mudah-mudahan enggak kena pohon sawit nantinya kalau sudah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.